Hai, assalamualaikum bro Q. Oke, hari ini kita layan produk Viva. Masalah aircon bro Q. Menurut owner kereta, aircon memang tidak sejuk dan kompresor tidak akan cut. Artinya kompresor dia running terus tanpa cut. Dan katanya dia dah pergi 2 atau 3 bengkel, tidak salah saya sebelum ni. Tapi masih juga tidak settle katanya. Jadi dia pas kereta dengan saya untuk penyelenggaraan aircon, dan saya akan cek lah apa masalah sebenarnya dia punya aircon system nih. Tapi sebelum itu saya akan cabut dia punya bumper dulu dan saya akan buat penyelenggaraan lah. Bila saya terima case aircon kereta, mula-mula sekali apa yang saya perlu cek, saya akan cek dia punya tekanan gas. Itu adalah yang pertama. Yang saya akan buat lah untuk penyelenggaraan aircon nih. Oke, dia punya bumper depan saya dah cabut. Sini ada dua benda, resistor dengan dia punya sensor lah. Rasanya dia beli benda ni sebab aircon dia tiada cut off ya. Kompresor dia running terus. Jadi kemungkinan dia suspek dua benda nih, resistor control dan juga sensor ni lah. Sensor ni. So kita cek dulu apa masalah dia. Kompresor tidak cut, tidak semestinya dua benda ni rosak bro, resistor dengan sensor ni. Tapi sebelum itu kita cek dulu apa sebenarnya masalah aircon tidak cut dan tidak sejuk. Aircon tidak sejuk juga akan menyebabkan kompresor tidak cut off bro, sebab sistem aircon ni sebenarnya selagi dia tidak mendapat suhu yang sepatutnya dia cut, kompresor tidak akan cut, dia akan running terus. Saya perlu cek tekanan gas berapa, high pressure dan low pressure. Low pressure masuk ke low pressure pipe, kita buka terus. Dan high pressure kita buka terus. Dia punya bacaan gas sebelum kompresor running, saya tengok bacaan gas memang kurang. Kalau gas yang cukup, dia punya high pressure di mungkin ada dekat 200 atau 300 psi. Tapi ini kompresor belum running, dia punya high pressure pun hanya tinggal 50 psi. Saya rasa dia punya tekanan gas kurang. Kita start engine dan kita on aircon. Oke, kompresor running sekarang. Oke, saya dapati dia punya sistem mungkin mengalami kebocoran gas. Sebab saya tengok dia punya tekanan gas memang tidak cukup bro. Low pressure sekarang hanya 10 psi dan high pressure memang tidak sampai 100 lah. Dalam 80 psi macam tu. Kita off dulu. Oke, sekarang dia macam ni. Sebab owner kereta beritahu saya, katanya aircon memang tidak cut off lah, kompresor memang tidak cut off. Menurut pengalaman saya, aircon nih apabila dalam keadaan running, dalam keadaan gas tidak cukup, so sistem dia tidak mendapat temperature yang sepatutnya dia cut. Sebagai contoh, oke, kita sembang dekat dalam, kita set dia punya temperature. Ini adalah temperature controller ya, resistor. Sebagai contoh kita set 20 derajat Celcius. So bila aircon running dalam keadaan gas tidak cukup, so kompresor akan pump untuk mendapatkan temperature 20 yang kita set tadi. So apabila gas dalam keadaan tidak cukup, dia punya sensor tidak mendapat temperature yang sepatutnya tadi kita set 20 derajat Celcius, kompresor akan bekerja, dia akan pump, dia akan running sehingga dia mendapat temperature yang sepatutnya dia cut 20 derajat Celcius. Tapi memandangkan gas tidak cukup dalam sistem dan aircon pun kurang sejuk, so resistor dia tidak menerima bacaan yang sepatutnya kompresor cut yang mana 20 derajat Celcius tadi. Sebab itulah kompresor tidak akan cut bro. Jadi sekarang ni saya tidak tahu apa bengkel pertama, kedua, ketiga dah buat dengan aircon system dia ni. Jadi sekarang bila kereta ada sampai ke tangan saya perlu selenggara semuanya. Lagi-lagi sekarang saya dapati masalah aircon system, gas dia tidak cukup. Jadi saya suspek sekarang ada kebocoran pada sistem aircon ni. Jadi saya perlu untuk mengelakkan pening kepala,
untuk mengelakkan kereta ini dihantar ke bengkel yang kelima atau keenam selepas dari saya. Jadi saya perlu cabut semua komponen untuk buat leak test. Pertama-tama sekali saya akan cabut semua komponen untuk buat leak test lah, cari dia punya kebocoran. Dan saya bagi tahu ke orang, masalah yang paling berat bagi masalah-masalah ekon nih adalah masalah unit bocor gas, bro. Sebab itu memerlukan kita cabut semua komponen untuk buat leak test, dan semestinya akan menelan budget yang agak tinggi juga lah. Sebab kita perlu cabut semua komponen dari dalam hinggalah ke depan, bro. Tapi itu saja cara yang terbaik untuk selesaikan isu masalah leaking gas ini, bro. Jika tidak, akan berlaku macam inilah. Kalau kita tidak tes semua komponen, dia akan berlaku benda sama. Masalah tidak akan settle dan korang akan pergi ke bengkel 1, bengkel 2, bengkel 3 dan seterusnya lah, sehinggalah korang pening kepala macam tu. Pengalaman saya, bila ekon bermasalah seperti yang sekarang ini leaking gas, saya akan cabut semua komponen untuk tes. Sebab sekarang ini kita tidak tahu leakingnya dekat mana. Boleh jadi dia leaking satu tempat, boleh jadi dia leaking 2-3 tempat. Sebaiknya kita cabut satu set komponen, kita tes satu-satu komponen. So yang leaking kita ganti, yang tidak leaking itu kita guna balik. Jadi sekarang ini saya akan buang sisa gas yang ada dan saya akan start cabut semua komponen lah. Harap-harap dia punya sistem tidak hitam, tidak black oil ataupun oil black. Sebab kan saya akan cabut dia punya cooling coil juga, dan saya akan ganti terus lah komponen nih. Sebab owner dah beli, jadi kita tidak perlu simpan pun. Kita ganti yang baru terus, dan yang lama tuh kita akan simpan. Sebab saya rasa yang lama tuh tidak bermasalah. Kompresor tidak cut hanya disebabkan dia tidak mencapai suhu yang sepatutnya dia cut. Bermakna ekon tidak mencapai suhu 20 derajat Celcius. Sekiranya kita set 20 derajat Celcius bagian dalam, disebab kurangnya gas dalam ekon sistem nih. So ekon memang akan kurang sejuk lah bila tekanan gas tidak mencukupi, dan akan menyebabkan kompresor tidak akan cut, bro. Lama-kelamaan kompresor akan kondem. Saya tengok filter dryer ini memang pernah ganti. Filter dryer ini kondenser dan ini masih original. Saya tengok sebab dia masih ada span, dan saya tengok dia punya pipe ini pun masih belum pernah ganti sebab dia masih ada benda nih, bro. Dan masa buat leak test nanti benar, saya akan potong, saya akan buang, saya akan tes dia punya pipe lah. Dan lagi satu pipe yang lalu bagian atas engine nih, ini jarang bocor sebenarnya. Selalunya bocor pada bagian sambungan antara expansion valve dengan cooling coil, ataupun dia punya nipple bagian low pressure, high pressure, dan bagian-bagian pipe nih. Dan boleh jadi juga dekat kondenser, tapi jarang sebenarnya. Biasa dekat o-ring. So dekat kompresor pun boleh jadi, dekat shaft kompresor tuh. Sekarang saya akan start cabut semua komponen untuk cari dia punya leakingnya. Kalau tengok dia masih belum black oil lagi. Dan kita tengok dia punya o-ring ini masih original o-ring. Dan biasanya lepas box leak test nih, untuk pemasangan dia punya komponen nih, o-ring ini saya akan ganti baru lah semua sekali. Owner kereta ada bagi tahu saya yang expansion valve ini pernah diganti. Nah, tuh expansion valve. Tapi saya tengok o-ring macam tidak diganti sebab masih original o-ring warna hitam. Sepatutnya masa ganti expansion valve nih, dia punya o-ring tuh wajib diganti. Kondenser saya dah cabut, dia punya pipe. Sekarang ini saya akan cabut dia punya cooling coil bagian dalam. Tapi sebelum itu kita kena buka terminal baterai dulu, sebab kita akan buka dia punya kabel-kabel bagian dalam, dan untuk mengelakkan berlakunya short pada bagian wiring. Saya dah cabut dia punya cooling coil. Ini dia punya cooling coil. Sensor dia ada dekat sini. Nah, yang ini dia punya sensor. Dia akan terpasang bagian ini lah, cooling coil nih. Dia punya fleksibel saya dah potong, saya dah buang sebab saya akan tes dia punya getah hose nih. Saya dah pasang adapter untuk buat leak test dia punya cooling coil. Oke, bila saya tes dia punya cooling coil nih, cooling coil dalam keadaan elok, sebab bila saya tekan angin
memang tidak bubble yang naik. Jadi cooling coil dalam keadaan oke, dia tidak bocor. Ini dia punya pipe low pressure. Pipe high pressure ini memang leaking. Kalau kita biarkan dalam air, dia akan ada biji-biji bubble yang timbul daripada hose nih. Jadi itu menandakan hose getah nih udah mulai leaking halus. Pipe leaking bro-Q. Belakang itu pun ada. Pipe low pressure leaking kuat. Oh, banyak tempat juga bocor nih bro-Q. Pipe high pressure leaking. Cooling coil tidak leaking. Sebab itulah bila unit aircon leaking, cara penyelesaiannya cabut one set dan buat leak test. Kita rendam dekat air bro-Q. Sebab masalah leaking ini belum tentu dia leaking satu tempat bro-Q. Case-case selalu yang saya jumpa dia mesti akan leaking dalam beberapa tempat lah. Kalau menurut pengalaman saya rasa aircon tidak cut bukan disebabkan masalah resistor ataupun sensor, tapi disebabkan bocornya gas pada sistem aircon nih. Cooling coil saya udah buat chemical, saya udah basuh. Ini tidak leaking, so kita guna balik. Tapi dia punya o-ring bagian valve kita wajib ganti. Sebab saya tengok masa bengkel sebelum ini ganti dia punya expansion valve, o-ring dia masih guna o-ring lama. Dia tidak ganti o-ring baru. So saya akan ganti sekali. Dan sekarang ini saya akan tes dia punya kompresor. Kompresor ini pun boleh jadi leaking bro-Q. Selalunya dia akan leaking pada bagian body, gasket tepi ini. Ataupun yang biasanya berlaku dia akan leaking pada bagian gas seal pada bagian dalam shaft nih. So pulih ini kena cabut dulu lah. Dia punya clutch kemungkinan leaking sebab saya tengok ada kesan minyak pada bagian shaft dalam nih. Ini adalah minyak kompresor. Ini dia punya pulih, dan yang dalam ini dia punya bearing. Bearing ini masih oke, tapi dia punya magnetic coil. Kalau nampak nih, dia punya magnetic coil dah bermasalah. Oke, ini dia punya kompresor. Benda yang leaking itu adalah benda ini bro-Q. Ini dipanggil gas seal. So, untuk keluarkan benda nih, cap kompresor ini kena buka lah. Dia punya housing bagian depan, dan gas seal itu terletak dalam nih. So ini adalah gas seal baru. Lagi satu yang kita kena tengok, bagian shaft nih. Bagian shaft ini ada kesan makan. Tapi kita try ganti gas seal ini dulu lah. Kita vacuum nanti tengok macam mana dia leaking atau tidak. Kalau leaking, so owner kena cari kompresor baru lah. Oke, ini dia punya gas seal yang udah bermasalah leaking. Gas seal baru saya udah punch. Saya udah punch masuk. Dia ada satu pin dekat dalam. Mungkin video ini tidak begitu detail cara ganti dia punya gas seal nih. Dalam video ini saya tidak tunjuk cara pemasangan gas seal nih. So insyaallah di video akan datang saya akan buat tutorial cara ganti dia punya gas seal nih. Sebelum kita pasang, kita tes dulu. Kita biarkan dalam setengah jam. Lepas itu kita tengok dia ada bubble tak yang keluar daripada kompresor ini. Oke, ini magnet yang masih lagi elok, dan ini magnet yang dan rosak. Ini kita ganti. Sensor ini kita tukar bagi owner terus, dan sensor ini owner boleh simpan lah, sebab saya rasa memang bukan masalah sensor dan juga resistor. Resistor dia ada dekat dalam nih, yang nih. So ini alang-alang owner dah beli barang, kita ganti aja lah. Dan dia punya barang tuh kita akan simpan. Ya, ini resistor baru. Ini dia punya hose yang leaking semalam. Dan pipe ini baru sampai. Low pressure, high pressure.
saya akan pasang dan kita akan vacuum lah. Oke, selalunya bila aircon yang ada gas leaking gas, sebab dia punya unit nih kita bukan ganti one set. So untuk pemasangan dia punya komponen, biasanya saya akan suntik ataupun saya akan isi menggunakan UV oil dia lah, supaya andai kata aircon berlaku leaking gas lagi, so kita senang cari dia punya kesan leaking lah melalui UV oil nih. Sebab kalau aircon kereta leaking gas, dia punya minyak kompresor pasti akan keluar. Dia akan keluar bersama dengan gas. Jadi untuk gas ini, sebab kita udah ganti dia punya seal, dia punya gas seal bagian puli, dan shaft dia pun ada sedikit makan. Jadi seeloknya kita suntik dia punya UV oil. Andai kata lepas ini gas dia turun lagi, dan kita boleh tahu leaking tuh dekat mana, sama ada bagian o-ring ataupun bagian kompresor. Macam itulah, kita hanya perlu selalu menggunakan dia punya light saja, dan kita akan nampak dia punya kesan minyaknya lah. Dan bagi korang yang tidak tahu ataupun yang baru tahu tentang UV oil nih, saya dah buat video tentang UV oil nih dalam video-video saya sebelum nih. So korang boleh semak list video dalam YouTube channel saya. So kita isi daripada low pressure. So, kalau kita selalu menggunakan dia punya light nih, memang akan kelihatan lah. Lepas saya akan pasang dia punya pipe baru nih. Ini pipe lama. Pipe saya dah pasang. Meter gas saya dah sambung. Saya dah open. Bagian meter kedua-dua nih kena open. Sekarang kosong. High pressure kosong. Kita on dia punya vacuum. Kita tengok dia akan turun ke minus 30. Jadi kita vacuum dia dalam 3-4 menit macam tu. Ini dah hampir sejam. Ya, kita tunggu lagi setengah jam, tengok. Dia masih dekat minus 30. Kalau dia tidak akan balik ke kosong, saya akan tekan gas masuk. Dan kita akan tes unit lah. Oke, selalunya gas-gas yang leaking daripada shaft compressor, bila kita ganti dia punya gas seal, lalu dia punya shaft betul-betul oke, dia tidak makan, so gas tidak akan leaking lah. Tapi bila dia dah makan, kemungkinan gas boleh leaking balik Broq. Tapi untuk kompresor ni dia punya shaft ada sedikit makan, so kita try ganti gas seal saja. Kita coba selamatkan. Oke lah, daripada kita ganti sebiji kompresor terus, kita coba buat yang murah saja dulu, Broq. Dan sekarang kalau tengok daripada vacuum, memang dia tidak leaking lah, ya, masih kekal dekat minus 30. Tapi apapun, kereta ini kena running dulu. Dan andai kata dia leaking sekalipun, kita akan senang cari juga nanti dia punya leaking tuh, sebab saya dah suntik menggunakan UV oil. So apapun kita kena running test dia punya unit dulu, Broq. Kompresor cut. Kompresor running. Kompresor cut. Kompresor running. Sekarang dia punya aircon dah dekat. Oke, running balik. Cuma dia punya pumping kompresor sudah tidak begitu perfect, tapi masih boleh digunakan. Kompresor dia sudah tidak berapa kuat. Kita boleh tengok daripada bacaan meter nih. Oke, korang boleh tengok meter high pressure dan low pressure nih. Sekarang tekanan, oke, cut. Kita tunggu sehingga dia running. Oke, running.
Sekarang ini kita baca dia punya low pressure terlebih dahulu. Sekarang ni low pressure 40 lebih PSI, hampir 50 PSI. High pressure 165 PSI. Berarti bacaan dia lari sedikit lah. Yang biasanya kompresor yang perfect, pumping dia cantik, low pressure 30 PSI hingga 40 PSI. Dan high pressure pula 150 PSI hingga 200 PSI. Oke, aircon dah settle. Aircon boleh cut off, cut in. Tapi kalau owner kereta buat tinted, dia buat tinted depan belakang, agak sedikit membantu juga lah. Sebab cuaca kita ni kadang-kadang tidak menentu, kadang-kadang sangat-sangat panas. Dia punya kompresor ni saya dah ganti dia punya magnet coil. Korang boleh tengok dia punya magnet coil ni. Ni magnet coil dia sudah tidak tune lagi bro-Q. Kita tengok sikit. Ni dia. Kenapa magnet coil jadi macam ni bro-Q? Ni dah nak rentung dah ni bro-Q. Magnet coil jadi macam ni disebabkan dia terlalu panas bro-Q. Ya, sebab aircon system dia tiada cut off. Ya, dia running terus. Sebagai contoh, kalau kita guna kereta kekeh ke Tawau, pemanduan dalam 6-7 jam, 5-6 jam. So 5-6 jam itulah aircon tidak akan cut off bro-Q. Jadi apa yang akan berlaku, dia akan efek pada korang punya magnet coil ni lah. Sebab magnet coil dia akan on time engage. Dia akan tarik clutch tu tanpa rehat bro-Q. So dia akan menyebabkan lama kelamaan magnet coil ni akan rentung. Dia akan terbakar macam ni lah. Ni dah mula terbakar dah ni bro-Q. Dan apa yang akan berlaku bila magnet coil ni terbakar, dia akan efek pada korang punya fuse lah atau relay. Fuse akan putus bila dia dah short bagian body. Ciri-ciri kerosakan dia punya magnet coil, ini adalah ciri-ciri awalan lah dia punya kerosakan. Dan ada juga ciri-ciri lain. Ini yang saya baru ganti minggu lepas. Ya, ini pun dia punya magnet coil pun bermasalah. Ni. Ini adalah kerosakan awalan lah. Ini masih belum short lagi, tapi dia dah mula terbakar macam ni, pecah macam ni. Sama juga lah yang macam ni. Itu kereta Viva ni. Jadi saya dah ganti pun dia punya magnet coil. Sebenarnya benda ni dia akan jual one set sekali dengan puli dan clutch. Tapi untuk Viva ni, sebab saya dah magnet coil yang masih lagi elok, dan saya guna yang tu untuk dia guna lah. Oke lah daripada yang ni. Sebab yang ni pun dah tak lama dah. Hanya tinggal pasang bumper dan saya akan kontak owner kereta ni lah.